Film dibuka dengan menampilkan kisah seorang pemuda yang bernama Selatan. Selain tampan, Selatan juga memiliki kepribadian yang unik. Dengan ketampanannya beberapa bulan menjalani kuliah, dia sudah memacari 3 wanita. Dan para perempuan itu hanya memiliki waktu 3 hari bersama Selatan. Putusin gue pakai timer. Makan tuh putus. Terus Intan, si pengendali air. Meskipun Selatan kelihatan sok keren, tapi semua wanita tetap menggandrungi kegantengannya. Sehingga Selatan begitu populer dan menjadi trendsetter di kampus mereka. Selatan memiliki 2 sahabat yang bernama Farhan dan Leon. Namun keduanya tetap setia berteman dengan Selatan walaupun Selatan terkesan bad boy. Tampaknya Selatan dan 2 sahabatnya telah tiba di kampus untuk melihat demo menyuarakan aspirasi para mahasiswa. Natali yang merupakan kekasih Selatan tampak begitu bersemangat berorasi. Seusai berorasi, Natali merasa senang karena Selatan menghampirinya. Bangga banget jadi pacar kamu. Sih? Tapi ada satu hal yang aku pengen ngomongin sama kamu. Saya putus. Sontak saja Natali terkejut, dia tidak menyangka beneran diputusin Selatan dalam jangka waktu yang belum tepat. Sehingga Natali mencoba meminta kepada Selatan untuk mengulangi ucapannya. Tanpa berpikir panjang, Selatan auto berteriak kencang mengatakan, Ayo putus! mendengar perkataan Selatan membuat para anggota BEM beserta mahasiswa lain terdiam. Natali yang merasa malu memutuskan pergi meninggalkan Selatan. Selatan dan kedua sahabatnya segera capcus bermain futsal seperti biasanya. Seusai bermain, Selatan duduk di kursi food court bergabung bareng gengnya. Di kesempatan itu Farhan mengatakan isi hatinya tentang Selatan. Sebab selama ini Farhan menyadari kalau Selatan hanya mencari pelampiasan. Karena dari semua mantan pacar Selatan, semua yang dicari mirip dengan Alma. Lu ngeh gak sih? Beberapa cewek yang dideketin sama Selatan itu ada miripnya sama Alma. Kemudian Leon ikut menyahut membenarkan tentang ucapan Farhan. Lantas Selatan kaget, dia berusaha mengelak pada pembicaraan kedua sahabatnya itu. Kalau misal lu terus-terusan nyari yang kayak Alma, kenapa lu gak coba balikan lagi aja? Kemudian Selatan pulang karena begitu stres mengingat Alma. Alma merupakan mantan kekasih Selatan yang paling berkesan di waktu SMA. Tampaknya Selatan telah sampai di rumah dan buru-buru istirahat. Karena terlalu lelah, Selatan sampai bermimpi tentang Alma. Dalam mimpinya, Selatan dan Alma yang telah menikah dan memasuki usia senja menjadi opa dan oma. Ada 2 perempuan cucu Selatan yang curhat kepada oma Alma karena ketika mereka pacaran selalu diputus pada hari ketiga. Ini semua gara-gara kamu, Selatan. Gara-gara kamu. Alma menyalahkan Selatan bahwa semua kejadian yang dialami cucunya itu karena perbuatannya. Tak lama kemudian Selatan terbangun dari tidurnya setelah kena serangan ulti dari Alma. Lantas Selatan mulai berpikir tentang ucapan Farhan dan Leon. Lu ngeh gak sih? Beberapa cewek yang dideketin sama Selatan itu ada miripnya sama Alma. Kenapa lu gak coba balikan lagi aja? Sebab kenyataannya ucapan mereka berdua ada benarnya. Makanya Selatan memutuskan untuk mencari Alma setelah beberapa tahun berpisah. Terus sekarang di private. Keesokan harinya Selatan berangkat ke kampus bertemu dengan gengnya di tongkrongan. Tampaknya Farhan dan Leon sudah menunggu kedatangan Selatan. Kemudian kedua bestie itu bergumam soal cewek cantik di kampus. Sehingga mereka yakin kalau Selatan pasti melirik Wilona, salah satu gadis imut yang muncul di food court. Akan tetapi Selatan hanya melewatkan Wilona seolah-olah Wilona sekedar patung pancoran. Hal tersebut membuat geng Selatan auto kaget melihat keanehan Selatan saat itu. Lu gak samperin cewek tadi sih? Gimana? Bahkan setelah menghabiskan 1 gigitan sosis, Selatan auto kabur meninggalkan lokasi. Lantas Farhan dan Leon melihat kegalauan yang dirasakan Selatan. Sehingga mereka bertanya mengenai keadaan Selatan. Ternyata lu bener. Gue belum move on. Dan selama ini jawabannya itu Alma. Alhasil, obrolan curcol itu dimulai oleh Selatan. Dia menceritakan tentang pertobatannya. Terus sekarang gue stop. Gue capek, sosok kuat, sosok bisa pacaran 3 hari terus putusin cewek. Lantas Leon memiliki ide, dia merekomendasikan akun Instagram jualannya kepada Selatan. Sebab kemungkinan besar Alma akan memfallback akun Instagram online shop daripada akun asing. Kalau gue. Nih, tuh. Tapi Alhasil, Selatan memutuskan untuk menerima saran Leon memfollow akun Alma menggunakan akun Allshop. Kemudian geng Selatan berencana memilih pergi ke Malang demi mencari Alma. Ketika sampai di stasiun kereta, Selatan dan kawan-kawan begitu bersemangat berangkat.
Tak terduga, Selatan kaget setelah melihat Alma dan ibunya dijemput oleh seorang pria saat berada di stasiun kereta. Sehingga Selatan auto kepo dan mengejar Alma. Padahal dia mengira Alma masih berada di Malang, tapi ternyata Alma telah berada di Jakarta. Hanya saja, usaha Selatan gagal karena dia tetap ketinggalan mobil yang ditumpangi oleh Alma. Langsung saja Selatan mengabari gengnya untuk bergabung menyusul Alma. Alhasil kedua sahabatnya auto bad mood karena tak jadi healing. Akhirnya, Selatan telah sampai di lokasi rumah lama Alma. Maaf, ganggu malam-malam. Almanya ada yang tinggal di sini? Namun ternyata Alma dinyatakan pindah oleh pemilik baru. Kasih Bu, sekali lagi maaf ya. Lalu Selatan auto galau, dia memutuskan kembali bersama teman-temannya. Alhasil Selatan mendapatkan info dari Leon mengenai akun Instagram Allshop-nya. Ternyata Leon beneran di follow back oleh Alma, membuat Selatan antusias. Tampaknya Selatan lagi sibuk scrolling memeriksa akun Alma. Sontak saja Selatan kaget melihat pria yang diunggah Alma di akun Instagramnya. Makanya Selatan kepo dan memutuskan mencari informasi tentang Bang Eden yang diduga sebagai pacar Alma. Keesokan harinya, Selatan mendatangi tempat gym Eden untuk menyingkirkan rasa penasarannya. Setelahnya, Selatan malah mengikuti Eden agar mengetahui informasi alamat Alma. Ketika sampai, Selatan mulai mengamati wilayah rumah Eden. Kemudian dia kaget setelah melihat Alma muncul dan membuang sampah di luar. Dikarenakan terlalu rindu, Selatan memutuskan berkunjung. Alma. Selatan? Sontak saja Alma syok setelah mengetahui kehadiran Selatan. Bahkan Alma ingin mengusir sang mantan, tapi ibunya melarangnya. Di kesempatan itu Alma malah canggung, dia segera ke kamar untuk menenangkan diri sebelum bertemu mantan. Sedangkan Selatan malah kaget saat mencari toilet, dia menemukan foto Alma bersama Eden. Bahkan Selatan berpikir kalau Eden merupakan kekasih baru Alma. Kemudian Selatan diajak makan siang di rumah Alma. Kemudian Selatan terkejut dengan kemunculan Bang Eden. Sehingga Selatan menjadi tidak enak, takutnya mengganggu hubungan keduanya. Aku nggak enak sama pacarnya Alma. Padahal Eden adalah kakak tiri Alma. Ini kakaknya Alma. Oh kakak. Makanya saat mendengar informasi tersebut, Selatan auto gembira. Langsung saja mereka makan bareng hingga selesai. Seusai makan, Selatan memutuskan pulang dan Eden mengantarnya ke gerbang. Lantas diceritakan tentang perjalanan hidup Eden sebelum bersama Alma dan ibunya. Kenapa baru sekarang papa ngomong kalau papa nikah lagi? Tampak Eden sedang berdebat dengan ayahnya karena ayahnya ketahuan menikah lagi. Sama ini gak pernah ada yang ngomong ke aku. Kita hanya menunggu waktu yang tepat. Kemudian Eden berusaha ditenangkan, tapi malah dia pergi. Eden, Alhasil Eden melakukan studi di Australia. Namun Eden malah mendapatkan kabar bahwasanya sang ayah mengalami kecelakaan. Makanya Eden bertemu dengan kuasa hukum sang ayah. Langsung saja Eden diberikan aset dan beberapa peninggalan ayahnya. Dan ini buat kamu dari almarhum. Eden mendapatkan surat wasiat dari sang ayah untuk menjaga Alma dan ibunya seperti keluarga mereka sendiri. Jaga mereka seperti halnya mereka juga keluarga kamu. Keesokan harinya, Selatan melakukan aktivitas nge-gym agar bisa mencuri perhatian Bang Eden. Lantas Bang Eden heran melihat kehadiran Selatan di sana. Kita latihan bareng? Yakin? Yakin? Ya udah. Besok pagi lu jogging sama gue, jam 5 pagi. Bang Eden membuat janji bertemu di waktu subuh membuat Selatan shock berat. Akan tetapi, demi mendekati calon Bang Ipar, Selatan menyanggupinya. Namun Selatan tak putus harapan, dia terus mengikuti Eden berlari. Ketika usai olahraga, Eden mengajak Selatan ke rumah dan memberinya minum. Sontak saja Selatan kaget melihat Alma, membuat Selatan makin salting. Ngapain sih? Olahraga sama Bang Iden. Lalu mereka melakukan obrolan singkat sebelum Selatan pulang. Alma, aku udah berubah.
Belum kayak gitu lagi. Udah ya, aku mau denger. Kemudian Selatan beristirahat di rumah karena semua ototnya pegal. Tak lama Farhan dan Leon muncul, mereka meledek Selatan yang sudah kecapean. Dan gue pegel banget gila. Betis gue rasanya kayak mau copot. Keesokan harinya Selatan melakukan olahraga bareng Bang Eden lagi. Ayo. Setelah berolahraga, Selatan langsung cabut dan pamit kepada Ibu Alma. Sehingga saat Alma keluar, dia tidak ketemu Selatan lagi. Hal itu membuat Alma kesal. Iya apaan sih? Enggak ada yang nyariin. Ya udah, lain kali abang ngajak masuk dulu ya. Namun yang lebih menjengkelkan lagi adalah keisengan ibunya dan abangnya. Sebab mereka meledek Alma karena galau tak bisa bertemu mantan. Udah nggak ada, dicariin. Kalau ada, didiamin. Kemudian Alma ngambek, dia masuk ke dalam rumah, tapi Eden malah nimbrung. Sehingga mereka melakukan obrolan panjang membahas tentang Selatan. Di kesempatan itu Eden menanyakan tentang Selatan kepada Alma. Langsung saja Alma menjelaskan tentang tingkah absurd Selatan pada masa SMA. Dia tuh terkenal romantis banget. Tapi pacaran sama Selatan itu maksimal cuma 3 hari. Namun Alma mengetahui alasannya dari utara yang merupakan saudara kembar Selatan. Faktanya Selatan begitu tertekan karena cuma memiliki waktu 3 hari bersama ibunya. Namun setelahnya ibunya malah meninggalkan Selatan bersama ayah dan utara. Tapi Selatan sama aku lebih dari 3 hari kok. Bahkan Selatan menganggap kisahnya bagaikan landak yang memiliki sisi tajam untuk melindungi diri. Bang Eden, dia sama aku. Tolong jangan pernah berubah ke Selatan. Waktu papa meninggal dan dia juga yang nguatin aku. Selatan yang selalu ada nemenin aku. Keesokan harinya, Selatan memutuskan berlatih bareng Bang Eden di atas ring tinju. Meskipun mengelak, Selatan tak mampu menghindari keboyokan pada wajahnya. Pada momen itu, Bang Eden mengetahui alasan Selatan mendekatinya hanya ingin mendapatkan hati Alma. Lantas Bang Eden memberikan izin kepada Selatan untuk mendekati Alma dengan syarat dia tidak boleh menyakiti adik tercintanya. Tak lama kemudian, Alma muncul, dia membawakan titipan ibu untuk Bang Eden. Sehingga Eden memutuskan menerima paketan itu dan membiarkan adiknya ngobrol bareng mantan. Kemudian Selatan diobati oleh Alma karena rasa simpatinya. Sekarang kamu jujur deh sama aku. Kenapa sih harus sampai segininya banget? Masa nggak tahu sih. Senyum aja nggak usah ditahan. Kemudian kedua sejoli itu memutuskan jalan bareng usai mengobati luka Selatan. Tampaknya mereka bernostalgia di atas motor seperti saat zaman SMA dulu. Kemudian Alma dan Selatan bernostalgia pergi makan bakso kelapa langganan mereka dulu. Kamu masih ingat sih? Ya iyalah ingat. Masukan kamu. Masa lupa. Usai makan, mereka melihat pemandangan danau sambil berbincang. Di kesempatan itu, Selatan berbincang dengan Alma. Namun sejak tadi obrolan merujuk ke arah balikan. Tapi aku senang bisa di sini sama kamu. Kayak dulu lagi. Akan tetapi, mereka sadar kalau sekarang mereka sedang menjalani proses flashback menjadi sepasang kekasih lagi. Namun ternyata Farhan dan Leon muncul, mereka meledek dua sejoli itu. Kayaknya ada udah yang balikan nih. Kemudian Selatan membawa Alma pulang ke rumah. Lalu Bang Eden muncul menunggu kepulangan adiknya. Makasih bang. Sayang. Alma duluan ya. Udah mulai sayang-sayang nih. Ketika sampai di rumah, Selatan dan dua sahabatnya berkumpul. Kelihatannya Selatan lagi diejek karena lagi sumringah sehabis jalan bareng Alma. Emang lu udah balikan beneran? Proses. Tapi kayaknya prosesnya bakal lancar. Bahkan Selatan memutuskan untuk memposting ungkapan manis di story Instagramnya. Langsung saja Selatan menjemput Alma ke rumah untuk main bareng. Hai, Alma. Kamu kesini kok nggak bilang-bilang? Mau ngapain? Mau ajak Alma jalan-jalan. Oke, go.
Tapi lu baliknya jangan malam-malam ya. Kedua sejoli itu langsung pergi ke mall. Selatan segera memberikan tiket film kepada Alma. Namun Alma auto kaget karena genre film yang dipilih adalah horor. Akan tetapi, Selatan meyakinkan Alma kalau dia sudah berani menonton film horor dibandingkan saat SMA dulu. Kita main itu yuk. Filmnya masih sejam lagi kan? Kemudian demi menunggu waktu jeda, Alma mengajak Selatan bermain pukulan skor. Alhasil Selatan memutuskan memperlihatkan kehebatannya. Ya biasanya lebih sih. Gantian. Oke. Oke lah. Namun sayangnya, yang lebih unggul adalah Alma. Mereka melanjutkan ke permainan foto booth. Masih kan? Namun ternyata diam-diam, Natalie yang merupakan mantan Selatan memperhatikan mereka dari jauh. Malamnya Selatan segera mengantarkan Alma ke rumah. Kemudian Alma dan Selatan berbincang manis sebelum mereka berpisah. Selatan menanyakan status hubungan mereka saat ini. Are you feeling what I'm feeling? Kita sedang berproses. Hati-hati di jalan ya pulang ya. Ketika masuk ke rumah, Alma malah sumringah membuat Eden tersenyum dan berbincang dengan Alma. Udah balikan ya? Enggak, gak ada yang balikan. Kalau menurut abang sih, ntar lagi balikan ini. Siangnya, Selatan berkumpul bareng gengnya di rumah. Namun mereka heran karena Selatan kelihatan lebih oke dan wangi. Kayaknya bakal ada yang CLBK nih. Lantas Leon mendekati Selatan, tapi dia lupa mematikan layar HP-nya saat sedang mengkepoin Instagram Natalie. Sontak saja Selatan kaget saat melihat Instastory Natalie yang memposting halaman rumah Alma. Itu rumah Alma. Itu dari story-nya Natalie. Sehingga Selatan memutuskan untuk menyamperi rumah Alma. Scene beralih ke rumah Alma yang sedang dalam situasi yang mencekam. Sebab Alma kedatangan tamu yaitu Natalie. Nama gue Natalie. Dan gue mantan pacarnya Selatan. Natalie mengaku dia adalah mantan pacar Selatan dan Selatan telah menghamilinya. Sontak saja, Alma kaget dan sedih, begitu juga ibunya dan Eden. Mantan bos. Sehingga saat Selatan muncul, dia langsung diamuk oleh Bang Eden. Mau ngapain lagi kamu kesini? Kamu tuh sadar gak sih udah berapa banyak perempuan yang kamu sakitin? Aku pikir kamu udah berubah, Selatan. Kamu udah hamilin anak orang dan kamu gak mau tanggung jawab. Saat Selatan ingin menjelaskan, tapi dia malah dihajar oleh Eden hingga pingsan. Akhirnya, Selatan dalam kondisi tak sadarkan diri dibawa ke rumah sakit. Lalu sewaktu dibawa ke rumah sakit, Selatan divonis gegar otak. Gimana keadaan Selatan, dokter? Ada kemungkinan pasien mengalami gagal otak. Makanya Selatan harus menjalani perawatan di ICU. Saat Alma menemani Selatan yang masih dalam kondisi tak sadarkan diri, dia mengungkapkan kekecewaannya kepada Selatan. Namun di sisi lain, dia tidak bisa kehilangan Selatan. Aku kecewa banget sama kamu. Tapi aku juga gak bisa kehilangan kamu, Selatan. Aku gak tahu apa yang harus aku lakuin sekarang, Selatan. Tak lama kemudian muncul ayah Selatan. Dia datang bareng Utara, saudara kembar Selatan. Langsung saja ayah mengamuk, dia memarahi Eden bahkan mendatangkan polisi. Sehingga Eden harus mendekam di penjara karena perbuatannya. Maaf Tante, Alma. Tapi saya kenal banget Iman Selatan. Dia nggak mungkin ngehamilin Natalie. Alma dan ibunya diusir pergi dari rumah sakit. Sebelum pergi, Farhan meyakinkan Alma dan ibunya tak mungkin Selatan menghamili Natalie. Sekarang ini lebih baik kita fokus untuk keselamatan Selatan. Lalu Leon dan Farhan memiliki ide untuk memulihkan nama Selatan pada keluarga Alma. Keesokan harinya, Leon beserta Farhan mendapatkan izin untuk meminjam mobil Utara. Jadi pertama, lo beli test pack. Setelah itu, kita ikutin Natalie dari kampus. Nah, habis itu, kita culik dia. Mereka menculik Natalie untuk dibawa ke rumah Alma. Tujuan kita kesini kita cuma mau ngebuktiin kalau Natalie beneran hamil atau enggak. Awalnya ibu Alma menolak, namun karena Alma memberikan izin, sehingga Leon dan Farhan masuk ke rumah. Lu harus kasih kita bukti kalau lu emang itu beneran hamil atau enggak.
Karena tersudut, Natalie mengakui bahwa dia hanya berbohong hamil untuk menjebak Selatan. Sebab Selatan telah mempermalukan Natalie dengan cara memutuskannya di depan umum. Lo sadar gak sih sekarang Selatan koma di rumah sakit dan abang gue masuk penjara semuanya gara-gara lo. Gue tahu Selatan salah sama lo tapi lo gak harus sih bertindak sejauh ini. Alhasil Farhan beserta Leon memutuskan untuk membawa Alma ke rumah sakit sebab mereka yakin Selatan akan cepat sadar kalau dijungung Alma. Tapi gimana? Juni sama Utara kan udah terlanjur kesel sama gue. Setelah melakukan rencana itu, akhirnya mereka mengalihkan perhatian ayah Selatan dan Utara sebentar agar Alma bisa menemui Selatan. Maafin aku ya Selatan. Karena aku lebih ngedengerin omongan Natalie. Aku juga kangen banget sama kamu. Hingga akhirnya Selatan kemudian kembali siuman. Alma di mana? Eden sudah bawa perkara Kai. Eden abangnya Alma. Dia pasti lindungin Alma, Pak. Sama kayak Papa bakal ngelindungin Utara sama aku, Pak. Eden emang salah, tapi nggak usah dipolisikan segala, Pak. Tak lama Selatan sadar dia meminta ayahnya membebaskan Bang Eden. Setelah bosan melihat bujukan Selatan, akhirnya ayah Selatan melepaskan Eden. Maafin abang ya. Keesokan harinya, mereka berkunjung ke rumah sakit. Mbak, kerabat kakek ini? Kakek. Namun saat di ICU, mereka malah kaget karena melihat pasien sudah berubah. Maaf sus, ternyata salah orang. Alhasil, kedua sahabat Selatan membawa Alma dan Eden ke ruangan perawatan. Tan. Gue utang maaf sama lo. Gue kelewatan. Gue panggilin Alma ya. Kemudian Alma menemui Selatan. Gimana keadaan kamu? Membaik. Kita udah baikan kan? Balikan? Baikan. Ya, aku kira ngomongnya balikan. Selang beberapa waktu Selatan kembali pulih, dia memutuskan kencan bareng Alma. Selatan bertanya kepada Alma apakah dia akan tetap kembali ke Malang. Hal itu membuat Selatan galau. Tapi kalau kapan-kapan aku main ke sana boleh? Ya boleh lah, emangnya Malang yang punya aku. Ayo balikan. Apa? Ayo balikan. Demikian alur cerita film Ayo Balikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.